Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Nusa Balik Kamera. Kali ini mari kita bahas tentang kekurangan ya, kekurangan dari Sony ZV-E10. Nah, dari kamera ini memang sudah fiturnya sudah canggih ya. Kenapa saya bilang canggih? Karena dari fiturnya sudah 4K dan ada colokan mic-nya. Dan dia ini baru 2 tahun ya berjalan karena kamera ini keluaran tahun 2021 sahabatku. Nah, apa aja ya kekurangan dari kamera ini? Mari kita bahas satu persatu ya. Dari pertama ya, dari pertama ini sudah terlihat ya pisetnya ini sangat mungil ya. Mungil dan sangat simpel nih sahabatku. Nah, justru ini yang menurut saya kekurangannya ya, kekurangannya yang di mana ya tahun-tahun sekarang ini, tahun-tahun 2023 ini lebih user atau pemakai itu lebih suka yang simple ya. Yang simple kayak ini kan. Jadi dia kecil terus compact kayak ini, mau dibawa kemana-mana malah ringan seperti itu ya. Cuman kalau kita terjun di dunia fotografi atau videografi yang memang dituntut pekerja yang profesional, kalau kita bawa body mungil kecil kayak ini, dikira kita itu tidak profesional. Nah itu yang pertama ya kekurangan dari kamera ini. Dia kecil gitu loh. Cuman kalau kita buat pekerjaan yang profesional, kita terlihat tidak terlalu profesional gitu ya, karena dikira kita itu main-main gitu loh, karena memang ini kecil sekali ini. Bodinya sangat kecil, cuman dari speknya ini udah spek canggih sekali ya. Nah, ini kamera ini. Nah, itu yang pertama ya sahabatku. Terus yang kedua memang dari segi dari viewfindernya sahabatku. Viewfinder ya. Viewfindernya ini tidak tersedia ya di kamera ini. Jadi kalau seumpama ini kita kalau foto kan tidak ada viewfinder, mesti berpatokan pada LCD aja ya. Nah, ketika nanti LCD ini ada masalah atau dia fleksibelnya bermasalah ya, blank LCD ini, kita tidak akan bisa monitor selain menggunakan LCD ini gitu loh. Cuman kalau ada viewfindernya kan lebih ini ya, lebih enak dalam artian nanti kalau LCD-nya ada masalah, nanti kita bisa pantau settingannya itu di viewfinder. Nah itu ya, itu yang kedua ya dari kamera ini kekurangannya menurut versi saya ya sahabatku, jangan salah lagi nih. Menurut versi saya kekurangannya di sana ya, dari bodinya terlalu kecil. Kalau kita bekerja profesional itu akan terlihat tidak begitu profesional karena memang bodinya kayak main-main ya, kayak kamera digital ya, kayak kamera kecil gitu ya. Terus yang kedua, tidak tersedianya viewfinder ya di sini. Nanti kalau ada masalah di LCD kita akan kelabaan ya untuk bekerja. Nah itu. Terus yang ketiganya lagi itu ini ya, sensornya ini menurut saya ya. Sensornya ini biarpun dia sudah 24 megapiksel ya, bahkan lebih ya, 24,2 megapiksel ya untuk sensornya ini. Pikselnya cuman masih APS-C sahabatku. Nah, kamera ini masih menggunakan sensor APS-C. Nah, itu ya. Itu yang ketiga. Mungkin diimbangi juga dengan ini ya. Nah, kalau kita bekerja ya, nanti menggunakan lensa kit kayak ini, nanti profesional kita tuh kayak jadi baru pemula kelihatan seperti itu. Cuman kalau diimbangi dengan kamera lensa-lensa GM ya, maksud saya, diimbangi dengan lensa-lensa GM yang memang harganya lebih mahal atau lebih besar, itu kita akan lebih kelihatan gagah ya. Lebih kelihatan gagah, dan memang hasil kecepatan dan tone dari lensa GM itu tentu berbeda ya, karena memang dari harga sudah beda dan perbedaannya sangat jauh. Nah seperti itu sahabatku. Nah itu ya tiganya kekurangan dari kamera ini ya, kamera Sony ZV-E10 sahabatku. Nah itu ya tiga kekurangannya. Terus kekurangan yang keempat sahabatku ini di bagian bawahnya ini, di bagian bawah slot. Nah ini slot memorinya ya, dia bersebelahan dengan baterai sahabatku. Nah ini dia kalau bersebelahan kayak ini, menurut saya ya, ini nanti kalau kita pakai dengan format yang tinggi seperti 4K ini, nanti baterainya akan suplai dayanya lebih besar, tentu akan membuat cepat panas dia ya. Nah, cepat panas dia nanti di sini. Nah, panasnya ini cuma di belat atau disekat dengan besi kayak ini nih. Jadi memorinya masuk di sebelahnya ini. Nah, ini biasanya menyebabkan panas baterai ini masuk ke memori, nanti dia akan cepat panas ya, cepat panas dan biasanya overheat ya kameranya. Nah ini karena
slot baterai dan memori bersebelahan. Nah, ini kekurangannya menurut saya. Biasanya kalau kamera yang keluaran sekarang dia slotnya di sebelah sini ya. Nah, ini biasanya di sini ya. Nah, slot memorinya jadi sangat membantu sekali seharusnya. Cuma sayangnya menurut saya kekurangannya ditaruh di sebelah sini. Nah, itu. Terus yang selanjutnya itu di baterainya sahabatku. Kamera ini menurut saya itu kalahnya di baterai ya. Karena memang ukuran baterainya itu dia makainya yang ini baterai ya. Make NV-VW50 sahabatku. Jadi dia mahnya masih 1020 mAh ya, ini saya lihat bawaannya, jadi dia kayak ini. Jadi kalau kita memakai kamera ini untuk video, bahkan nanti kalau kita pakai format 4K dan durasinya sangat panjang ya, itu mengakibatkan nanti baterainya cepat habis ya. Nah, makanya kalau baterai sekecil ini biasanya diimbangi dengan harus punya banyak baterai ya. Harus punya punya baterai. Nah, seperti ini ya, ada beberapa baterai ini saya. Jadi kita mesti punya banyak cadangan nih, apalagi nanti kita dipakai job wedding ya, yang durasinya cukup panjang bisa seharian ya. Nah, ini menurut saya kalah di baterai nanti ini. Dan biasanya overheatnya ya karena itu tadi. Panas bersebelahan dia ya, baterai dengan memori, slot memorinya. Nah, seperti itu dia. Kalau dari yang lain ya, fitur-fiturnya itu menurut saya sudah bagus ya. Karena untuk video sudah 4K, terus dia 24,2 megapiksel, terus ada colokan mic-nya kayak ini. Nah, itu. Dan yang terakhir ini ya, kita harus beli charger eksternal ya, karena dari bawaan Sony itu yang ini nggak dikasih charger sahabatku, jadi kita mesti beli charger ya. Beli, karena di sini disediakan untuk chargernya di body. Kalau kita cuma punya satu baterai, kita ngecas ke body, waduh repot, ya. Jobnya akan ketinggalan momen nanti ya. Nah, itu biasanya. Nah, itu ya beberapa kekurangan dari kamera ini menurut versi saya ya. Jadi itu menurut pandangan masing-masing aja sih. Semoga sih bisa membantu ya untuk referensi membeli kamera Sony ZV-E10 ini. Karena nanti tahun ini akan keluar lagi yang versi lebih hot lagi ya. Harus siap-siap keluar gocek lebih banyak nih. Karena ini ukuran mungil kayak ini, biarpun dia kecil kayak ini, harganya sudah mendekati harga full frame ya. Kalau kita dengan mencari yang full frame ya mendingan seperti A72 kan, seperti itu sahabatku. Jadi ya itulah tergantung kebutuhan ya. Nah, itu yang bisa saya share ya di kesempatan kali ini, dan ini merupakan kekurangan dari ZV-E10 menurut versi saya. Jadi terima kasih ya yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Usak Balik Kamera di Taban, Bali. Thank you.